Hai guys, balik lagi sama saya di sini Arbi Krisana Lokananta. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sejarah dari announcing dan beberapa materi lainnya ya. Jadi kita masuk ke pertemuan 3 yang akan saya bahas di hari ini. Oke, masuk ke slide. Jadi untuk hari ini kita mungkin agak sedikit boring ya, karena banyak banget yang teoritis. Kita akan ngebahas mengenai perkembangan dari si announcing teknik itu sendiri ya. Karena kalau kita lihat announcing teknik kan dibagi menjadi 2 kata, yaitu yang pertama announcing, yang satu lagi tuh teknik ya. Jadi apa sih tuh Bu Ola maksudnya dari announcing teknik itu? Kita bahas di sini. Jadi si announce itu sendiri merupakan bahasa Latin ya, yang artinya mengumumkan atau membawa pesan. Jadi kalian sebagai seorang announcer nantinya diharapkan bisa membawa pesan atau informasi yang bermanfaat bagi sekitar kalian. Oke, next. Jadi ini pada abad ke-20 ya, perkembangan dari penyiaran itu sendiri pun juga semakin luas, dan seorang penyiar juga harus bisa berkomunikasi lewat media apapun, dalam bentuk apapun. Kalau kita tahu sekarang selain radio juga ada podcast ya. Terus selain ada podcast juga mulai dari Instagram pun bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi ya. Bahkan beberapa kali saya lihat di TikTok ya, ada platform atau media-media online berita yang mulai menyampaikan beritanya itu melalui TikTok. Ya, karena memang sebenarnya media ini ada banyak sekali, bisa digunakan dalam bentuk media apapun, yang penting pesannya itu atau beritanya itu memang merupakan berisikan informasi atau berita yang bermanfaat bagi orang lain ya. Oke, selanjutnya. Jadi apa aja sih yang sebenarnya tantangan yang mungkin dihadapi oleh seorang announcer? Jadi kemampuan announcer ini harus dilatih dengan intelektual yang baik ya. Kalian itu harus mulai aware sama berita-berita yang ada sekarang. Selain juga ada berita mungkin karena pandemi COVID ya, ada juga mungkin isu-isu lain, isu politik yang lain, seperti misalkan pilkada yang memang akan tetap dilakukan ya. Pilkada kita tahu tidak ditunda, padahal ada pandemi seperti ini, ada isu-isu seperti itu ya. Jadi pilkada tidak ditunda, dan juga mungkin ada informasi yang lain yang kemarin kasus mutilasi ya. Bahkan saya baca beritanya mutilasi itu ya, dia belajarnya dari internet. Serem ya guys, jadi hati-hati. Selanjutnya, selain bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi dalam memahami apa yang sedang terjadi, juga penyiar harus bisa menerjemahkan. Jadi tidak hanya baca teks ya, tidak hanya baca teks berita. Selain itu juga si penyiar ini pun harus mampu menginterpretasikannya ke pendengarnya. Oke, pendengarnya atau penontonnya. Jadi tidak hanya baca dengan memahami bla 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 tanpa ada intonasi yang baik, tanpa ada gestur yang baik, hanya dibaca aja itu si teksnya itu. Kira-kira si penyiarnya itu bakal didengerin gak sih? Atau boring gak sih dengerin penyiarnya? Pasti akan boring banget ya guys. Jadi penyiar yang profesional harus bisa memaksimalkan pengetahuan yang dia punya dan juga bertanggung jawab dalam penyampaian. Ya, jangan sampai ada salah spelling, salah singkatan, misalkan KBRI. KBRI itu apa sih guys? Singkatannya Kedutaan Besar Republik Indonesia ya. Jadi jangan sampai mengungkapkan segala sesuatu itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sebagai seorang penyiar, kalian harus menjadi seorang penyiar yang berbudi luhur ya. Jangan lupa itu. Next. Kemarin kita udah bahas ya tentang sikap seorang penyiar. Yang paling pertama itu harus percaya diri ya. Jadi pede aja, apa yang ada di fisik kalian ini itu merupakan kelebihan yang bisa kalian angkat ya. Selanjutnya tidak demam mic ya. Terus juga harus bertanggung jawab. Oke? Next. Gimana sih caranya Bu? Gue gemeteran nih Bu, megang mic aja tuh gemeteran nih Bu. Tuh Bu, lihat deh Bu. Gimana caranya sih gue bisa menyampaikan informasi tanpa harus demam panggung atau demam mic ini Bu? Gimana sih caranya Bu? Yang pertama, selain kalian tidak boleh jadi seseorang yang amat sangat pemalu, nggak boleh juga ternyata kalian percaya diri yang berlebih. Jadi udah pede banget, gue pasti nggak akan
grogi, gue pasti bakal hafal teksnya, gue pasti bisa menyampaikan apa yang ada di kepala gue. Jadi jangan juga ya guys, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya, makanya harus seporsinya aja. Lanjut yang kedua, duduk dengan posisi yang baik. Posisi yang baik gimana Bu? Gini Bu, kayak bersiap, beri salam. Nggak, bukan kayak gitu ya. Jadi posisi yang baik ini adalah kalian bisa merasakan udara atau bisa bernafas dengan baik, sehingga tidak menjadi tersengal-sengal atau kayaknya capek banget gitu ngomongnya. Jangan ya, jadi serileks mungkin. Posisi duduknya harus rileks dan sering-sering berlatih berbicara di depan. Di depan apa? Depan kaca aja guys. Jangan di depan orang banyak karena kalian nanti dikira agak kurang-kurang sedikit ya karena ngomong sendiri ya di depan orang. Jangan. Jadi di depan kaca aja, di depan kamera. Mungkin yang suka live di Instagram ya bisa sambil diperhatikan lagi apakah memang udah sesuai dengan kaidah jurnalistik. Jangan cuma kayak si bidadari itu yang ada di TikTok ya, dia mau upload orang lain justru. Jangan. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin supaya bisa berlatih ya agar menjadi seorang announcer yang berbudi luhur. Oke? Next, jadi tanggung jawab penyiar itu apa aja sih Bu? Ya, jadi ada beberapa kewajiban nih. Kalau misalkan kalian di radio, pastinya kalian harus bisa mengikuti apa saja peraturan yang ada di radio tersebut. Misalkan nggak boleh telat, nggak boleh mengiklankan endorse lain atau iklan lain yang tidak ada kaitannya dengan radio tersebut ya, karena itu kaitannya dengan uang ya guys. Hati-hati. Terus juga tidak boleh menyampaikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan ideologi dari perusahaan tersebut ya. Sama juga dengan televisi juga seperti itu. Misalkan kalian di TV A, jangan juga menjelekkan TV B, terus ngebagus-bagusin TV C atau sebaliknya ya. Jadi kalian harus berhati-hati, bertanggung jawab sekali menjaga nama baik dari kantor kalian itu ya. Penyiar juga harus menyampaikannya dengan antusias dan penuh keyakinan. Karena kalau kalian aja nggak yakin, gimana sih pendengar kalian bisa yakin? Ya kan? Yang selanjutnya adalah harus bisa menjaga semua perangkat siarannya. Jadi jangan dirusakin nih ya mic-nya jangan dirusakin, dibanting-banting gitu, jangan. Kameranya ditimpukin gitu pakai kertas karena kesel sama pacarnya, tiba-tiba kameramennya ditimpukin sama kamu ya karena kamu kesel banget sama pacar kamu. Nggak boleh ya. Jadi penyiar juga harus bisa bertanggung jawab atas alat-alat yang digunakan. Oke. Selanjutnya, penyiar dapat menyuguhkan informasi yang sifatnya positif ya, nggak boleh yang negatif-negatif, hate speech, ngejelekin orang lain, terus mengumbar-ngumbar aib orang, itu nggak boleh. Jadi harus sesuatu yang bersifatnya hiburan tapi tetap positif. Oke, next. Jadi penyiar itu adalah sesuatu profesi untuk meneruskan informasi untuk diketahui orang lain ya. Jadi tujuannya adalah menggerakkan hati orang lain atau mendorong untuk berbuat. Misalkan kalian menyiarkan mengenai tips and trick COVID, harus pakai masker, harus rajin mencuci tangan, terus harus rajin-rajin berjemur ya, terus minum vitamin dan lain sebagainya. Nah, itu kalian sebagai penyiar juga wajib untuk menyebarkan hal-hal positif seperti itu ya. Next. Ini teoritis banget ya guys. Dalam sebuah buku, penyiar didefinisikan adalah seorang yang menyebarluaskan dan juga menggunakan radio atau televisi atau media lainnya untuk tujuan supaya diketahui oleh pendengarnya, dilaksanakan mungkin atau dituruti dan dipahami. Jadi kalian sebagai seorang announcer atau news anchor ya, itu jangan cuman ibarat kata ngomong aja tanpa ada pesan yang bisa didapatkan. Oke, jadi kalian harus bisa memposisikan diri kalian sebagai seseorang yang memiliki manfaat bagi orang lain juga, dari segi isi beritanya mungkin ya, terus mungkin juga bisa dari segi kalian gestur kalian, merangkul, memberikan empati kepada pendengar kalian, oke, atau penonton kalian. Next, ini juga dari buku. Dari buku ini kita bisa melihat bagaimana penyiar diartikan sebagai seseorang yang menyajikan materi siaran. Oke? Jadi kalian di sini di kelas ini diharapkan bisa menjadi seorang announcer atau news anchor yang bisa menyiarkan sebuah materi siaran ya.
dan yang pastinya valid ya, nggak boleh dari akun-akun yang akun-akun gosip yang belum tentu berlembaga dan bisa dipertanggungjawabkan hasil dari si beritanya tersebut. Oke, next. Ini ada 15 syarat penyiar. Yang pertama adalah sehat jasmani ya, terus juga harus sehat rohani, berintelijensi yang tinggi, berpenampilan yang simpatik ya, mampu berbicara dengan jelas, intonasinya dan juga baik, artikulasinya, bersuara yang menarik ya, berpengetahuan luas, baik pengetahuan maupun bahasa. Jadi jangan so English ya, tapi salah penempatannya. Selanjutnya juga harus sabar tapi cekatan dan lincah. Oke, selanjutnya syarat menjadi penyiar harus berwawasan luas ya. Kayak yang pertemuan sebelumnya saya udah sampaikan, kalian harus memiliki pergaulan yang luas dan juga pengetahuan yang luas. Memiliki rasa humor yang tinggi ya, jadi jangan kaku di depan kamera, tapi juga bisa membuat tertawa para pendengar atau penonton kalian. Selanjutnya, cepat menyesuaikan diri dengan keadaan. Jika menyampaikan berita yang ceria, kalian harus ceria. Jika menyampaikan berita yang sedih, kalian harus memiliki empati, bersimpati dengan si korban yang tengah kalian beritakan. Oke, selanjutnya teguh, disiplin, kaya imajinasi dan jujur serta tulus ya. Jadi misalkan kalian menyampaikan berita mengenai seorang artis, padahal dalam hati tuh, Bu, gue tuh gak suka banget sama artis ini, tapi gue harus beritain yang tentang positif nih, tentang si artis ini, yang baik-baik tentang artis ini, padahal gue gak suka. Gue harus gimana dong, Bu? Ya kalian harus tetap melakukan pekerjaan kalian profesional, jujur dan tulus dalam menyampaikan bahwa si artis A ini memang punya punya kelebihan atau punya mungkin dia pernah menang sesuatu awards ya. Jadi walaupun kalian gak suka, kalian harus tetap profesional. Oke? Next, ini adalah kecakapan seorang penyiar yang juga dibutuhkan ya. Yang pertama adalah komunikasi gagasan, komunikasi kepribadian, harus asli ya, nggak boleh dibuat-buat, harus lincah, ramah tamah, terus juga bisa menyesuaikan diri ya. Pada saat menyiarkan berita yang formal, kalian harus bisa membuat gestur kalian memang lebih elegan. Tapi di saat kalian siaran yang agak lucu-lucu ya, memberikan hiburan, itu juga kalian harus lebih ceria, nggak boleh kaku kayak yang sebelumnya. Yang keempat ada pronunciation atau pengucapan. Jadi A ya terjelas A, E, I dan segala macamnya, atau O atau U itu harus jelas pengucapannya ya. Jadi sebisa mungkin, walaupun mungkin kalian cadel, tapi pronunciation-nya atau spelling dari bahasa yang kalian gunakan itu harus jelas. Selanjutnya ada kontrol suara, pitch controlnya tuh dijaga ya. Jadi tidak hanya pada kalian nyanyi ya, kalau pitch control tuh kita taunya nyanyi, tapi juga pada saat siaran itu harus diatur kerasnya suara dan juga kadar suara atau quality. Oke? Selanjutnya ada 4 ya. Ada 4 syarat untuk mencapai komunikasi yang lengkap. Yang pertama, harus mengikat ya. Mengikat pendengarnya dalam arti buat pendengar kalian tuh nyaman supaya mereka bisa stay untuk dengerin atau nonton kalian ya. Jangan sampai kalian tuh terlihat arogan sampai si pendengar atau si penonton itu, ih ngapain sih nih dengerin bola nih, ih nonton bola males banget deh, mager deh gue. Jangan sampai kayak gitu, oke? Yang kedua juga harus tahu keinginan dari si pendengar. Kira-kira pendengar kalian tuh maunya kayak gimana sih kalian membicarakan atau menyampaikan informasinya? Apakah dari segi ceria, harus dengan humor yang banyak, atau ternyata pendengar kalian tuh gak suka yang lucu-lucu, jadi gak usah banyak jokes deh karena mereka akan boring ya. Jadi kalian harus tahu gimana tipe dari pendengar kalian atau penonton kalian itu. Yang ketiga, harus bisa dicerna oleh pendengar. Jangan sampai gunakan bahasa yang kalian doang yang tahu. Misalkan apa? Ya, adalah ya bahasa-bahasa gaul yang mungkin cuma kamu doang nih sama gengan kamu yang tahu. Jadi pendengar lain tuh nggak tahu. Nah itu jangan sampai kalian gunakan hal-hal seperti itu. Karena pendengar atau penonton nanti akan bingung. Ini bola ngomongin apa sih? Kok gue baru denger deh ini kata-kata ini. Gimana sih ini apa ya? Gue cari di KBBI itu nggak nemu. Terus gue harus cari di mana dong? Jangan sampai ya. Jadi gunakan bahasa yang memang sudah diketahui orang banyak
Ya, jadi jangan cuma kamu dan pacar kamu doang yang tahu, oke? Next, nomor 4, harus dapat menggerakkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Misalkan kalian mengiklankan sesuatu atau membuat adlib. Ya, Bu, adlib apa sih Bu? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi, menggerakkan pendengar ini adalah jika kalian menyampaikan iklan, buatlah si pendengar atau penonton ini mau membeli produk tersebut ya. Jadi jangan cuma kalian berbusa gitu, ngomong sampai berbusa tapi tuh nggak ada pengaruhnya sama orang lain tuh nggak mau dengerin ya. Jangan sampai guys, karena itu menyakitkan. Oke, next. Jadi sekarang kita akan bahas ciri penyiar profesional untuk radio. Oke, yang pertama adalah suara yang menyenangkan atau smiling voice. Ya, smile voice. Oke. Jadi, Bu, tapi kan pendengar kita tuh nggak dengerin kita, nggak lihat kita gitu, Bu. Dia hanya mendengarkan, tidak melihat kita. Kenapa kita harus menggunakan smile voice? Jadi, dengan kalian smile voice, itu akan berbeda hasilnya dengan yang ngegerutu gitu mukanya. Ngebacanya gini, suara yang menyenangkan. Nggak enak kan didengar ya. Coba kalau yang kedua, suara yang menyenangkan, lebih gimana? Lebih enak kan? Dari intonasinya, dari pronunciation-nya, spellingnya juga semuanya pasti si pendengar ini lebih nyaman lah ya, lebih nyaman. Tapi jangan terlalu nyaman juga ya, bahaya guys. Yang kedua, pembagian kalimat yang jelas. Ya, jadi jangan dari A tiba-tiba ke paragraf C, terus tiba-tiba ke D, itu semakin runyam, pusing, yang dengar yang nonton tuh pusing, jadi nggak ada juntrongannya gitu, jangan sampai kayak gitu guys. Yang ketiga, kesanggupan berkomunikasi secara mantap dan dapat dipercaya. Ya, semakin kalian kredibel itu semakin baik untuk kalian. Yang selanjutnya, disiplin, kreatif dan bertanggung jawab. Ya, sebagai mahasiswa Universitas Budi Luhur ya, Fakultas Ilmu Komunikasi, kalian harus disiplin, kreatif dan bertanggung jawab. Oke, next. Jadi untuk televisi gimana caranya? Jadi kalau di televisi bedanya dengan di radio. Kalau televisi kalian harus memiliki ya tampang lumayan memadai ya. Tidak jelek-jelek banget, dalam arti mungkin kalian kurang ya, dari segi tampang kurang mungkin, tapi badan kalian lebih oke untuk di televisi itu harus ya guys, karena kan kita tahu sendiri kalau televisi itu ada visualnya, tidak hanya suara. Kalau suara kalian bebas tuh, belum mandi, belum touch up, belum alis ya, belum pakai baju yang well prepare itu boleh. Tapi kalau televisi itu big no banget ya. Jadi harus memiliki tampang yang memadai dan berbusana yang baik. Ya, jangan sampai kalian lagi bawain berita tentang olahraga basket tapi kalian malah pakai baju renang. Gimana tuh? Ya, jangan. Atau misalkan lagi bawain berita renang tapi kalian pakai baju volley. Nyambung gak guys? Nggak nyambung ya. Oke. Next, tugas dan kewajiban seorang penyiar. Kalau dalam televisi harus bisa memiliki rencana-rencana siaran, mengutarakan tanda pengenal stasiun televisinya, ya, ada logbooknya. Jadi ada semacam mungkin rundown atau aturan-aturan yang memang harus dipatuhi oleh kalian dari si televisi itu, ya, karena tiap perusahaan itu beda-beda. Hati-hati guys. Yang selanjutnya adalah mematuhi undang-undang penyiaran dan organisasi atau televisi itu sendiri, ya. Jadi mungkin lebih banyak peraturannya mungkin kalau di televisi ya dibandingkan di radio. Next, jadi ada dua jenis alat seorang penyiar, ada yang pribadi, ada yang mekanis ya. Pribadi mungkin ada mic ya, mekanis mungkin ada hal-hal lain yang lebih detail yang mungkin akan disiapkan oleh radio atau televisi itu sendiri, oke? Nah, alat pribadi di sini apa aja sih Bu? Alat pribadi di sini adalah suara ya. Jadi sekalian sebagai seorang penyiar itu yang kalian jual adalah suara. Oke, suara itu gimana sih Bu supaya hasilnya baik ya? Kita kan pakai mikrofon nih Bu, gimana sih Bu supaya baik? Yang pertama, pernafasan ya. Jadi jangan sampai terengah-engah, ataupun juga bacanya tuh jangan sampai nggak ada titik koma ya. Lanjut aja dibaca. Pernafasan dikontrol dengan baik, santai dalam posisi. Jelas nggak?
nggak jelas guys. Jadi harus benar-benar titik komanya kalian perhatiin ya, supaya pernafasan kalian juga terjaga dengan baik ya. Yang kedua, pengucapan menggunakan rahang, bibir, dan lidah. Bukannya ngomong itu cuma hanya mulut ya Bu. Ya memang hanya mulut, tapi di dalam mulut ini ada rahang, ada bibir, ada lidah. Nah, ya, di lidah. Oke. Yang ketiga, berusaha wajar, jangan berteriak ya. Oke, itu saya berteriak. Jangan berteriak dan juga jangan terlalu pelan-pelan. Ya, jangan pelan-pelan. Oke. Gimana? Kedengeran nggak kalau saya pelan-pelan gitu? Nggak kedengeran, tapi kalau saya juga teriak-teriak, itu kayak lagi ngomel-ngomel ya. Berasa tuh si pendengarnya itu atau si penontonnya itu diomelin. Jangan sampai kayak gitu. Oke? Selanjutnya harus bervariasi. Bisa memberikan tekanan, tapi juga jangan terlalu kuat ya guys. Karena ditekan itu nggak bagus ya. Yang nggak bagus mentalnya. Oke, selanjutnya harus tetap batas kewajaran ya. Jadi hal-hal tertentu boleh kalian tekankan, boleh kalian intonasikan, tapi jangan terlalu berlebih. Yang selanjutnya jangan berusaha atau berbicara dibuat-buat. Ada nggak yang kayak mau jadi suara anak-anaknya? Bu, jadi gini Bu. Ada yang kayak gitu. Itu saya malu sendiri sih nyontainnya. Oke, jangan kayak gitu ya guys, karena itu amat sangat annoying ya. Jangan sampai kalian melakukan hal seperti itu di mata kuliah ini. Oke, jangan sampai. Selanjutnya telinga. Jadi selain kalian mempunyai suara dari mulut kalian sendiri, kalian juga harus menggunakan telinga kalian ya. Jadi harus juga bisa mendengarkan selain kalian bisa mengucapkan. Apa sih Bu yang harus didengarkan? Jadi pada saat kita bersiaran itu kalian harus dengerin juga gimana suaranya. Apakah terlalu kenceng ya? Apakah terlalu pelan ya? Atau mungkin masih kurang dikit nih tekanannya. Nah itu kalian harus lihat lagi ya. Selanjutnya mendengarkan dengan cermat bagian-bagian yang penting ya. Bisa juga kalau misalkan ada teman kalian siaran itu kalian harus saling mendengarkan, tidak jadi saut-sautan main buru-buruan gitu yang ngomong, itu jangan ya. Apalagi kalau misalkan ada bintang tamu ya atau guest star yang datang ke siaran kalian, itu juga kalian harus bisa menempatkan mana duluan yang ngomong, apakah bintang tamunya, apakah teman siaran kalian, ataukah sudah waktunya kalian berbicara ya. Selanjutnya perhatikan kekurangan, usahakan perbaikan, hargai kritik yang sehat, banyak bertanya kepada orang lain ya. Jadi jangan sampai, Bu gue kan udah 10 tahun ya Bu jadi penyiar, kayaknya gue gak butuh lagi deh Bu pendapat dari orang lain, itu gak butuh lagi karena gue udah expert banget. Gimana guys menurut kalian? Kayaknya enggak lah ya, sepanjang kita hidup itulah waktu kita untuk tetap belajar. Oke? Selanjutnya ada mikrofonnya. Banyak banget jenisnya ya, ini salah satunya, dan mungkin ada clip on yang bisa kalian gunakan ya. Kalau pakai clip on kan berarti jangan gusak-gusak gitu bajunya ya. Jangan sampai suka benerin baju terus, karena itu pasti akan ngaruh ke suara yang masuk ya. Selain kita kalau mikrofon gini juga jangan ditepok-tepok gitu, ditepok gitu, jangan ya. Karena itu akan berpengaruh dari hasil suaranya itu ya. Dan juga kalian harus menguasai penggunaan tape recorder, bisa juga menggunakan mixer. Ini lebih ke penyiar radio ya, karena dari mixer itu kalian bisa menaikkan bass mungkin, atau menyesuaikan suara, bentuk suara lain, tune suara yang lain supaya pas di titik suara kalian. Oke? Ini pribadi seorang penyiar yang diinginkan guys ya. Jadi Bu gimana sih Bu tips and triknya kalau saya mau jadi seorang penyiar yang diinginkan? Yang pertama adalah bicaralah seperti kalian lagi ngomong sama temen kalian ya. Karena dengan kayak gitu kalian akan lebih nyaman untuk menyampaikan sesuatu. Yang kedua, buatlah kita seolah-olah tamu bukan pedagang. Jadi bukan kayak jualan obat gitu. Ayo sini datang, bukan. Tapi kita tamu berarti harus sopan, harus bertanggung jawab, harus memiliki empati dengan pendengar kalian ya. Selanjutnya, pendengarmu itu tidak bisa dipaksa, tapi bisa sama-sama menyampaikan informasi dan pengetahuan. Jadi jangan sampai, Bu, gue hari ini tentang Korea aja deh Bu, Korea aja full tuh sebulan Korea. Padahal tuh radio kalian sebenarnya nggak ada Korea-Koreanya banget, tapi karena kalian suka Korea, kalian menyampaikan Korea. Padahal pendengarnya gimana?
Kira-kira semuanya suka Korea nggak? Belum tentu. Ada mungkin yang mau mendengarkan tentang rock, mendengarkan tentang pop. Jadi harus kalian bervariasi tuh berita atau musik-musik yang disampaikan ya. Selanjutnya bicara kepada seseorang. Jadi jangan sampai kalian tuh ngomongnya tuh kayak buat ke orang banyak ya. Memang untuk buat orang banyak ya, tapi supaya kalian lebih fokus dan bisa lebih menyampaikan empati kalian, rasa peduli kalian, itu bisa dengan cara kalian seolah-olah bicara kepada seseorang ya. Selanjutnya, Anda harus menyadari bahwa pendengar mempunyai pendidikan yang heterogen atau berbagai macam, bukan hanya satu. Jadi informasi yang kalian sampaikan itu harus jelas. Jadi jangan sampai, Bu, ini kan yang info yang mau gue sampaikan tuh halnya sepele banget, masa sih orang lain nggak tahu? Ya belum tentu kalian tahu, tapi orang lain udah pasti tahu. Tidak seperti itu ya. Jadi kalian harus menyampaikan informasi sedetail mungkin, diberitahu arti dari singkatan itu apa dan lain segala macamnya ya. Jadi jangan sampai kalian merasa jadi orang tuh pasti tahu apa yang kalian sampaikan. Jangan ya. Next. Ini tadi smiling voice ya. Jadi pada saat kalian menyampaikan sesuatu itu juga harus sambil senyum supaya lebih ceria dari suara yang kalian gunakan. Jangan kayak kaku banget gitu guys, kayak kanebo kering ya. Nih, kaku gini ya. Jangan, oke? Jadi harus tetap menyampaikan dengan smiling voice, berusaha menarik ya, dan membuat orang lain berempati terhadap yang kalian sampaikan. Selanjutnya, bertanggung jawab bahwa siaran Anda memang berkredibel atau memiliki kredibel yang baik dan dapat dipercaya. Jadi jangan sampai kalian menyampaikan hoax ya. Bu, tapi ini tuh kayaknya kata teman saya bener deh Bu. Emang hoax ya Bu? Jangan. Jadi kalian hanya menyampaikan informasi yang memang sudah valid dari yang berlembaga, dari media-media yang berlembaga. Oke, percaya diri. Dan yang terakhir adalah menguasai tugas kalian ya. Jadi jangan sampai kebingungan untuk melakukan tugas. Dan ini ada beberapa teknik atau cara yang harus dikuasai agar kalian bisa mampu mengucapkan sesuatu untuk dipahami dan lebih menarik. Yang pertama ada P atau pressing, yang kedua articulation, ada speed, stretching, intonation atau pause. Apa aja sih Bu? Nih, pressing itu adalah pemenggalan kata yang tepat ya, jangan sampai salah mengucapkan. Misalkan kucing makan ikan mati, berarti gimana? Kucing makan ikan mati. Pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Selanjutnya, selamat makan pendengar RRI Jakarta. Hari ini memasuki selamat makan. Selamat malam pendengar RRI Jakarta. Hari ini memasuki usianya, atau gimana nih bacanya? Ayo. Jadi bacanya adalah selamat malam pendengar RRI Jakarta, hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun ya. Jadi ada perbedaan dari pemenggalannya. Lalu artikulasi adalah kejelasan mengucapkan huruf, suku kata ataupun kata. Misalkan varia atau paria atau fakta atau fakta, Indonesia atau Indonesia atau Indonesia. Ya, ini saya lebay. Suku kata misalkan telah atau tengah, malam atau malang ya, agak beda ya. Kata misalkan debirokratisasi atau kesejahteraan, keleluasaan. Jadi ada banyak kata yang harus kalian pelajari. Speed, misalkan speed 110-130 kata per menit. Jadi jangan sampai kecepatan ya, karena itu terkesan gak peduli. Yang selanjutnya lambat atau monoton ya, bosan banget kan guys kalau dengerin penyiar tuh lambat banget ya. Jangan sampai kayak gitu. Stretching ya, stretching itu ada tekanan-tekanan yang harus kalian lakukan. Misalkan Pak Mulia telah menulis 3 buah buku pelajaran fisika ya. Jadi memperlambat pengucapan gimana? Anehnya ketika bentrokan itu terjadi, aparat keamanan justru meninggalkan tempat tersebut. Jadi ada yang kalian lambat, ada yang cepat ya. Jadi memperlama, setelah dia pergi baru saya merasa betul-betul merasa kehilangan ya. Intonasi, jadi ada tinggi rendah irama, lagu, kalimat supaya tidak monoton, tidak jenuh, tidak mempermudah pengertian ya, agar mempermudah pengertian.
Jadi gunakan bahasa sehari-hari yang wajar. Oke, sesuaikan dengan konteks. Ini ada slashing, ada intonasi, ada istirahat sejenak, ambil nafas, melirik baris berikutnya. Jadi supaya yang kalian sampaikan itu baik dan benar ya. Oke, ternyata habis guys. Oke, jadi ini merupakan materi untuk hari ini ya. Hari ini materinya seperti ini. Jadi ini adalah materi yang saya dapatkan dari dosen announcing teknik yang satu lagi, yaitu Po Ana ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar mengenai sejarah announcing dan beberapa syarat menjadi penyiar tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin salah pengucapan ya. Harap dimaafkan. Jangan lupa terus tonton materi-materi yang saya sampaikan di sini supaya memudahkan kalian untuk mencerna atau mengerti file-file yang udah saya upload di website e-learning. Oke. Kalau ada yang mau tanya mungkin bisa japri ya, bisa juga di grup atau mungkin di Instagram saya ya. Terus juga mungkin bisa di Twitter dan di TikTok mungkin ya, TikTok atau yang lainnya ya. Jadi tapi mungkin kita belum bisa ngopi-ngopi dulu kali ya guys, karena lagi PSBB. Jadi nextnya mungkin setelah pandemi ini berakhir kita bisa ketemu dengan tatap muka dan ngopi-ngopi cantik ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe ya, dan juga like dan komen. Bye.